Selamat pagi semua. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak calon sambut baru yang terkasih. Alangkah bahagianya saya menyaksikan Bapak, Ibu, dan anak-anak datang ke gereja pada pagi hari ini. Saya yakin Bapak Ibu dengan sadar dan rela membawa anak-anak ke gereja, rumah Bapa kita, untuk menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepadanya atas cinta dan kebaikan yang kita terima selama ini sebagai orang tua. Untuk itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menganugerahkan anak-anak ini kepada kami untuk dilahirkan, dibesarkan, dan dididik. Hari ini kami merayakan anak-anak kepadamu, karena kami percaya bahwa dalam bimbingan-Mu mereka pasti selamat. Kami mohon dengan rendah hati, semoga Engkau mempersatukan mereka dengan Yesus Kristus, Putra-Mu dan Tuhan kami, dalam komunitas kudus hari ini. Dan semoga berkat-Mu menyertai kami, agar kami mampu menjaga persatuan anak-anak ini dengan Tuhan Yesus dalam keseharian hidupnya, serta terpelihara kerinduan kami semua untuk kelak menyambut Yesus Putra-Mu dalam Ekaristi surgawi. Ya Bapa, terimalah dan berkatilah anak-anak buah hati kami dan titipan-Mu ini, agar layak menerima Yesus dalam Ekaristi kudus hari ini. Amin. Anak-anak calon pemudi pertama yang saya kasihi, wakil orang tua telah menyerahkan kalian kepada saya sebagai wakil gereja
berdialog dengan kalian mengenai keinginan kalian itu. Untuk apa kalian datang ke rumah Tuhan pada pagi hari ini? Sebagai pastor, saya menerima kalian. Tetapi apakah hati kamu sungguh-sungguh sudah siap? Dan apakah kamu sudah mengenal Tuhan kita Yesus Kristus? Anak-anak calon komuni pertama, kita harus selalu setia kepada Tuhan Yesus mulai sekarang sampai mati. Apakah kalian mau setia kepada Yesus Kristus dan rajin masuk gereja? Kalau begitu sekarang, silakan menyalakan lilin komuni pertama sebagai lambang cahaya Kristus yang menerangi jalan hidup kamu. Nomor calon sambut baru Sekolah Dasar Impres Halide. Deni Jansen Desa. Saya hadir. Santiara Mekonom. Ya, saya hadir. Kristiana Juliana Mendes. Ya, saya hadir. Stefania Elma Bau. Ya, saya hadir. Emmanuel Nahak. Ya, saya hadir. Yohanes Nando Cloud. Ya, saya hadir. Nofriani BT. Ya, saya hadir. Epidius Mane. Ya, saya hadir. Tasya Sotir Oto. Ya, saya hadir. Lucianus Erasa. Ya, saya hadir. Yulianti Manek Beno. Ya, saya hadir. Arnoldo Suenana. Ya, saya hadir. Maria Yasmin. Ya, saya hadir. Aprilianus R. Antoin. Ya, saya hadir. Aprilia Manek. Ya, saya hadir. Martinus Asten. Ya, saya hadir. Gondaliva Manek. Ya, saya hadir. Anak-anak calon komuni pertama dan para orang tua yang terkasih, agar perayaan iman kita sungguh berkenan dan layak bagi Tuhan, maka marilah kita menundukkan kepala seraya memohon ampun dari Allah Bapa di surga. Kita nyatakan tobat dan sesal hati kita dengan sama-sama berdoa. Allah Bapa di surga, Engkau telah menganugerahkan anak-anak ini kepada kami. Karena itu, sudah sepantasnya kami menyatakan kasih sayang-Mu kepada mereka melalui perhatian, mendidik, dan akhirnya mengantar mereka kepadamu. Namun, kami sering lalai, kami lebih sibuk dengan urusan-urusan lain ketimbang anak-anak kami. Maka kami sungguh menyesal dan mohon ampun. Tuhan kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus sahabat kami, Engkau sungguh mencintai kami, namun seringkali kami menyakiti hati-Mu. Kami bertingkah laku kurang baik dan menyakiti hati teman-teman kami. Sungguh menyesal atas segala dosa dan salah kami. Kristus kasihanilah kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Guru dan Pembimbing kami, tugas-Mu sebagai guru telah dipercayakan kepada kami untuk mendidik anak-anak ini di sekolah.
Engkau tahu ya Tuhan, bahwa dalam bimbingan mereka, kami sering kali kurang sabar dan kami kurang menunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Mari kita mengangkat hati memuji Tuhan dalam kemuliaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sakramen yang Engkau berikan sebagai tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Anak-anak ini telah menyiapkan diri sepantasnya untuk menyambut kehadiran pada hari ini. Maka sudilah Engkau mencurahkan rahmat-Mu yang berlimpah kepada kami, agar mampu membangun diri menjadi tubuh Kristus yang hidup, dan dengan giat mengambil bagian dalam karya penginjilan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, yang hidup dan beraja bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan diambil dari kitab 1 Korintus bab 11 ayat 23 sampai dengan 32. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu yang aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah
yang dimenterikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kali kamu minumnya mencari peringatan akan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberi ketentuan sampai ia datang. Jadi barang siapa yang yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa memberi Tuhan, ia mendapatkan hukuman atas dirinya. Sebab itu, banyak di antara kami yang mengalami sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan Dia. Demikianlah kata Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?"
Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 batu penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia putra-putri calon komuni pertama bersama orang tua dan wali, saudara-saudari umat beriman yang juga hadir di sini, turut berbahagia yang sama-sama saya kasihi. Mengawali permenungan kita di hari bahagia penuh syukur untuk penerimaan komuni pertama bagi putra-putri kita pada hari ini, dengan sebuah pertanyaan dari Yesus yang dia tujukan kepada Filipus. Di manakah kita akan membeli roti supaya orang-orang ini bisa makan? Inilah pertanyaan dari Yesus yang keluar dari rasa prihatin, keluar dari kepeduliannya terhadap orang-orang yang datang duduk mendengarkan dia dan sekarang harus pulang ke rumah mereka masing-masing. Yesus menginginkan agar orang banyak yang sudah mendengarkan dia harus pulang, tidak membawa perut kosong, tetapi setidak-tidaknya perut mereka harus diisi dengan sesuatu, yakni makanan itu sendiri. Ketika Yesus melontarkan pertanyaan ini kepada Filipus, apa jawaban Filipus? Filipus sepertinya merasa berat bagaimana bisa
memberi makan sekian banyak orang. Dan dalam Injil tadi kita sudah dengar bahwa orang banyak, jumlahnya 5.000 orang tadi, itu adalah laki-laki. Kita bisa membayangkan laki-laki kalau makan ya, pasti banyak daripada perempuan. Benarkah tidak? Woi bapak-bapak, benarkah tidak? Laki-laki kalau makan itu lebih banyak dari mama-mama. Atau mama-mama makan lebih banyak kan? Mama mereka di sini makan lebih banyak. Bapak-bapak tuh? Ini mama mereka bilang bapak-bapak. Jadi benar. Hadir 5.000 orang. Filipus masih mempertimbangkan banyaknya orang. Lalu bagaimana dia memperhitungkan untung rugi? Bagaimana kita bisa memberi makan sekian banyak orang ini? Namun puji Tuhan bahwa ada seorang anak kecil yang memiliki berapa ekor ikan? Berapa? 2 ekor ikan dan berapa ketul roti? 5. Justru dari jumlah yang sedikit ini, Yesus meyakinkan Filipus supaya bawa ke hadapan dia. Dan apa yang terjadi? Sebuah mujizat yang sangat luar biasa. Yesus memperbanyakkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Dan semua orang banyak jumlahnya itu menikmati sampai kenyang, bahkan ada yang masih sisa. Bapak, mama, saudara-saudari, putra-putri calon komuni pertama yang dikasih. Pertanyaan Yesus yang dialamatkan kepada Filipus dalam kaitan dengan peristiwa kita pada hari ini juga dipertanyakan kepada kita. Di manakah kita akan mendapatkan roti untuk anak-anak kita? Yesus sendiri tahu pasti bagaimana mengatasi kesulitan yang dialami oleh para murid berhadapan dengan banyak orang. Karena itu pertanyaan yang dia lontarkan kepada Filipus sesungguhnya hanya mau menguji sejauh mana Filipus bisa membangun kerjasama dengan dia sebagai gurunya itu sendiri. Lalu pertanyaan itu dialamatkan kepada kita pada pagi hari ini. Bagaimana kita sebagai orang tua bisa berpikir sama-sama tentang nasib hidup iman dari anak-anak kita ini? Apakah kita sebagai orang tua dan juga Bapak Ibu guru memiliki kepedulian, perhatian, dan tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita? Banyak anak-anak kita yang sesungguhnya masih merasa lapar. Lapar akan makanan rohani itu sendiri. Dan justru peristiwa hari ini mau menyadarkan kita orang tua bagaimana tanggung jawab dan kepedulian perhatian kita terhadap anak-anak kita itu sendiri. Apakah kita orang tua sungguh-sungguh memiliki kepedulian, memiliki perhatian terhadap anak-anak kita yang sungguh-sungguh lapar akan makanan rohani? Bisa jadi kita orang tua seperti Filipus
yang memiliki banyak-banyak alasan ketika tiba saatnya kita diajak untuk mau menikmati santapan rohani dalam Ekaristi Kudus pada hari ini. Ada banyak di antara kita yang mulai memperhitungkan untung ruginya waktu. Kalau hari Minggu saya pergi ke gereja, lalu bagaimana dengan pekerjaan yang ini? Bagaimana saya harus membuang banyak waktu untuk harus pergi ke gereja berkumpul bersama dengan orang lain, sementara saya masih memiliki banyak tugas pekerjaan ini dan ini. Banyak alasan yang kita buat. Dan justru hari ini kita sekali lagi disadarkan oleh Yesus bahwa Yesus sendiri adalah roti hidup. Dan roti hidup itu hanya bisa kita dapat, hanya bisa kita peroleh dalam Ekaristi Kudus. Dalam perjamuan Ekaristi Kudus, Yesus memberi dirinya seutuhnya kepada kita. Simbol roti dan anggur adalah kehadiran dirinya dalam perjamuan Ekaristi Kudus. Dia membagi-bagi roti, dia pecah bagi-bagi, lalu kita semua menikmati dari satu tubuh yang sama, yakni Yesus itu sendiri. Dan justru di sini mau ditekankan bahwa makanan rohani harus sungguh-sungguh kita perhatikan tanpa harus mengabaikan makanan jasmani itu sendiri. Seringkali kita lebih memperhatikan makanan jasmani untuk fisik tubuh kita, lalu mengabaikan makanan rohani itu sendiri. Ingat, apapun yang kita peroleh dalam kaitan dengan kebutuhan jasmani kita, semuanya datang dari Tuhan itu sendiri. Bukan upaya dari kita manusia, tetapi datang dari Tuhan itu sendiri. Karena itu, baiklah bahwa kita menyadari semuanya itu. Dan dengan demikian, kita juga memiliki kerelaan, siap untuk berkorban. Korbankan waktu, korbankan tenaga untuk bisa hadir dan mau menerima kehadiran Yesus itu sendiri dalam perjamuan Ekaristi setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, peristiwa bahagia penuh syukur yang kita rayakan untuk anak-anak kita pada hari ini sesungguhnya menyadarkan kita sebagai orang tua akan peran dan tanggung jawab kita, bagaimana kita memiliki sikap kepedulian dan perhatian kita terhadap kebutuhan rohani dari anak-anak kita. Jangan kita membiarkan anak-anak kita itu berjalan dan berjuang sendirian tanpa ada pembimbing, tanpa ada pendamping dari kita orang tua. Kita sebagai orang tua tidak hanya sebatas melahirkan anak dan biarkanlah anak itu berjalan dan berjuang sendirian. Dan lebih dari itu, peristiwa hari ini tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi menjadi satu motivasi dan semangat kepada kita orang tua dan juga kepada anak-anak, agar semangat hidup iman kita tetap terus kita hidupi di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam masyarakat dan juga di dalam gereja. Jadi jangan hanya peristiwa hari ini lalu sudah selesai. Bahkan ada di antara kita orang tua yang mungkin selama ini tidak pernah menerima santapan rohani dalam Ekaristi. Mungkin hari ini terima sama-sama, terima yang pertama bersama dengan anak-anak mereka, penerimaan komuni pertama. Orang tua juga menerima komuni yang pertama bersama dengan anak-anak.
Benarkah tidak? Ada atau tidak? Ada orang tua yang hari ini juga penerimaan komunik pertama, angkat tangan. Jadi bukan hanya anak yang menerima komunik pertama, tetapi orang tua juga yang menerima komunik pertama. Jadi kepada anak-anak, semangat kamu, lalu kerinduan kamu juga akhirnya terpenuhi pada hari ini. Semoga kerinduan ini tidak hanya berhenti pada hari ini, tetapi tetap dijaga. Dan itu butuh peran tanggung jawab kita dari orang tua. Yang kita hari ini masuk gereja terima komunik pertama, lalu minggu depan hari Minggu tidak lagi. Hanya semangat hari Minggu waktu terima hari ini saja. Harap semangat hidup dan mental hidup kita seperti itu perlu kita singkirkan jauh-jauh. Tadi dalam dialog kita sudah mendengarkan bersama-sama bagaimana anak-anak sudah menyatakan mengenal Yesus. Mereka mengenal Yesus. Jadi mengenal Yesus itu tetap kita jaga, kita pelihara dan membawa hidup kedekatan kita dengan Tuhan dalam doa dan ekaristi. Semoga peristiwa hari ini sungguh-sungguh membangkitkan semangat kita untuk membawa hidup kerja kita, perjuangan kita lebih dekat dengan Tuhan yang menjadi sumber segala-galanya untuk hidup dan panggilan kita masing-masing. Dan akhirnya saya mengucapkan provisiat kepada anak-anak yang hari ini datang untuk menerima Yesus, menerima komunik pertama dalam Ekaristi Kudus, dan provisiat juga kepada orang tua yang sudah bersedia menghantar, telah menunjukkan tanggung jawab mereka untuk terus mendampingi dan membimbing anak-anak mereka. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri memperbarui iman kepercayaan kita kepada Allah Bapa di surga. Aku percaya doa umat. Allah Bapa yang Maha Murah, berkat kemurahan-Mu, Engkau telah menganugerahkan kasih sayang-Mu yang amat besar kepada kami. Sudilah Bapa mendengarkan doa kami, anak-anak-Mu yang bergembira pada hari ini. Dalam cinta kasih, sehingga gereja-Mu tetap bersatu
Semoga dengan tubuh dan darah Kristus yang mereka terima pada hari ini boleh menjiwai hati mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada gereja dan masyarakat. Marilah kita bagi keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama bagi mereka yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengampuni segala dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan dan boleh menerima mereka dan mereka berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita Ya Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa
persembahan serta semua niat, intensi dan harapan kita bersama dalam perayaan ini sungguh berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta keselamatan Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Bijaksana dan asal segala cinta, kebaikan-Mu telah kami terima dari tangan-Mu lewat sesama kami, roti anggur dan seluruh diri kami, sebagai ungkapan syukur kami atas cinta-Mu. Kami mohon, jadikanlah kami anak-anak-Mu yang sejati, karena semuanya ini kami satukan dengan korban putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dia Imam sejati dan kekal yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini. Kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, bersama para malaikat, penguasa serta laskar surgawi, kami memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi.
Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mematakan misteri iman kita. Setiap Kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami kebakar hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Dominikus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan
tumpah belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Salam damai. Inilah Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dan penyelamat atas dosa-dosa kita. Berbahagialah kita sekalian yang diundang dan duduk di meja perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas kepada saya, tetapi bersabarlah saja, maka saya sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus membawa kita kepada kehidupan yang kekal. No!
Kita dan doa abdimu
yang mewartakan kabar gembira kemurahan dan kasih-Mu kepada semua orang yang didasari oleh semangat persaudaraan ini, demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Guru kami, kini dan sepanjang segala masa. Kami selalu membaca, merenungkan dan melaksanakan sabda-Mu dalam kitab suci. Sabda-Mu memberikan kekuatan, penghiburan dan kebijaksanaan kepada kami. Bantulah kami para orang tua agar mampu meneruskan sabda-Mu kepada anak-anak melalui tutur kata, sikap dan perbuatan kami. Semoga masa depan anak-anak kami selalu diterangi dengan firman-Mu, sehingga terjamin hidup mereka lahir dan batin, sebab Engkaulah jalan yang benar menuju hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari sekalian, khususnya anak-anak kita yang sudah menerima komuni pertama hari ini, orang tua dan sekalian kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudara